Jadi hari ini sampai nanti sore, sampai nanti malam, dan sampai siang, sore, malam, dan besok pagi, siang. Nah, kita latihannya kayak tadi terus. Jadi nanti modelnya adalah, nanti satu orang maju, diukur, tapi nanti kita latihan bersama. Jadi pengukurannya 10 menit. Nanti kemudian bergiliran satu persatu, 10 menit. Tapi jadi latihan nanti akan jadi panjang. Nah, kenapa latihan jadi penting? Karena nanti akan sangat menurunkan stres luar biasa sambil kita cari tahu akar masalahnya kenapa sampai kita merasa tidak bisa untuk memunculkan koherensi sinkronisasi. Nah, sekarang kita untuk mengingat kembali tadi malam, saya minta satu orang sukarelawan untuk mengulangi yang latihan tadi malam sama Pak Edi. Ya, enggak apa-apa. Namanya juga latihan ya. Di telinga kiri, di daun telinga kiri. Ya, pastikan tidak kena rambut. Saya kasih namanya dulu biar nanti ada historinya. Ya. Jadi untuk tahap pertama, kita akan menduplikasi yang kemarin, yang tadi malam. Jadi pertama 5 menit munculkan perasaan biasa-biasa saja. Perasaan yang datar-datar saja, yang ya boleh seperti eksperimennya Pak Edi, agak khawatir sedikit, agak cemas sedikit, nggak apa-apa. Mata pejam, harus siapa? Mulai munculkan.
Iya, cukup 5 menit buka mata. Ya. Jadi beneran Bu ya, perasaannya datar, kurang nyaman. Nah, ini kita lihat koherensinya 33%, yang merahnya lebih banyak dibandingkan yang hijaunya. Jadi ya ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ya mungkin kita lebih banyak dipengaruhi oleh semua environment yang berhubungan dengan stres, sedih, dan sejenis itu. Nah sekarang kita akan intervensi lewat tools ya, kita intervensi. Nanti kita akan lakukan hal yang sama, tapi sekarang kita memilih. Nah gitu kan. Niatnya adalah mencari dalam episode hidup yang mana yang ibu rasa paling membahagiakan, yang paling besar. Karena kebahagiaan terbesar itu ya cuma satu di antara sekian banyak pilihan kebahagiaan. Dimunculkan, diakses lewat niat mana yang ingin dipilih, lalu muncul lintasan pikiran, lalu silakan pilih. Oke, siap ya. Suara kedengeran ya? Ya, oke. Mata pejam, niat mengakses kebahagiaan dari yang pernah dirasakan dalam episode hidup, lalu kemudian dipilih yang mana yang terbesar. Dipilih, kenali. Kalau sudah kenal, maka itu akan biasanya perempuan lebih cepat. Kalau bapak-bapak biasanya banyak pertimbangan. Ini bukan ya, ini bukan ya, ini bukan ya. Makanya kemarin Pak Edi pasti milih-milih dulu tuh. Kalau perempuan biasanya udah tahu. Karena kan terekam dalam memorinya bahwa ini yang paling bikin saya bahagia. Karena kan biasanya kan perempuan pengennya dapat. Kalau laki-laki pengennya ngasih, kan begitu. Maka kalau seorang dapat pasti lebih cepat mengingat dibandingkan laki-laki yang milih-milih, gue ngasih apa ya dulu ya, ngasih apa ya, ngapa sih ngasih apa ya, ngasih apa ya, kan begitu. Lebih lebih banyak ngasih. Kalau perempuan lebih cepat begitu. Oke, lihat episode hidup langsung tuh, ting, momen yang itu. Kalau laki-laki itu bukannya, kayaknya yang ini, kayaknya yang ini. Makanya perlu waktu. Kalau perempuan biasanya cepat dia. Terus diperbesar, dikenali. Kalau perempuan biasanya cepat. Ya nanti bapak tinggal tanya yang mana, kan gitu. Iya. Yang dalam episode hidup yang paling besar efeknya. Seru ya. Apa? Hmm? Ini keren ini. Ini bener ini, bener ini. Iya, karena kan begitu kita merasa bahagia kan senang bersuka cita, kan otak kita udah langsung kalah. Apalagi perempuan kan main rasa lebih kuat dibandingkan laki-laki yang logikanya lebih kuat kan. Kalau laki-laki kan masih suka mikir, yang ini ada bahagia, nanti itu juga iya, itu juga iya, itu. Maka kadang-kadang suka lompat-lompat lintasan pikirannya tuh. Kalau perempuan begitu udah kekunci satu, udah kekunci terus di situ. Masa? Eh, hmm. Ya kan akses di sini, akses di jantung kan woro-woronya di jantung. Kan dia ngasih tahu ke jantungnya bahwa sekarang saya lagi bahagia. Kan kita nggak ada bedanya tadi kemarin saya bilang kan otak itu nggak ada bedanya antara kenyataan sama bukan.
Kan sebenarnya kebahagiaan yang sekarang lagi diakses perasaannya itu adalah yang dulu pernah didapat. Jadi bukan bohongan. Dulu pernah memang dikenali, dirasakan, hanya episode waktunya berjalan sehingga lupa. Ya bisa tergantung karakter orangnya. Kalau larut ke dalamnya, kayak artis, artis kan ditonton ratusan ribu orang, jutaan orang, kalau dia nggak bisa mindfulness, makanya kenapa akhirnya dia narkoba, ya kan? Supaya apa? Supaya dia nggak mau lihat itu semua. Kalau dilihat itu semua, dia terpengaruh, nanti terganggu. Biasa. Betul ya? Iya. Belum terus masih. Itu artinya ibu 100%. Nggak ada penurunan. Mana? Yang mana ini? Koherensi. Yang hijau itu area yang diharapkan akan selalu di situ. Sama aja, yang di bawah itu area supaya lebih gampang aja. Kalau dari sisi warna kan orang bisa lihat, oh ya masih di hijau. Kalau di atas kan harus ditafsirkan lagi. Jadi lebih gampang lihat yang hijaunya. Menunjukkan koherensi, iya. Sinkronisasi antara yang tadi dirasakan dengan yang dipikirkan tuh sama, selaras. Turun berarti lagi drop. Ya artinya lagi berbeda. Pikirannya kemana, hatinya kemana. Nah, karena tadi disangkanya udah selesai. Langsung kelihatan kan responnya kan. Nah, begitu balik lagi, akses lagi, munculkan lagi, rasakan lagi, nikmati lagi, kenali lagi, terus larut di dalam perasaan kita sendiri. Kita teaching, berarti ajari tubuh kita bahwa saat ini saya lagi bahagia. Nah, orang kalau lagi larut dalam rasanya dia, seisi dunia kan kontrak aja. Kan kira-kira begitu. Orang jatuh cinta kan serasa dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak, dia akan peduli. Mau di depan 5 orang, 1.000 orang, 1 juta orang, ya biasa aja. Karena dia memang ada di dalam, mindfulness-nya itu benar-benar. Nikmati aja, betul-betul, ya kan? Ya kebayang kayak artis itu, kalau dia nggak bisa mindfulness, stres. Nah karena stres, akhirnya dia kan harus mengakali otaknya. Itulah kenapa harus pakai narkoba jadinya kan? Kenapa dia pakai narkoba? Ya supaya dia hilang cemas, ragu, khawatir itu hilang. Ya kalau mungkin ditonton 10 orang oke lah. Tapi kalau 100.000 orang, 1 juta orang, satu stadium misalnya gitu kan. Wah kayak apa tuh tekanannya tuh. Kalau dia gagal nadanya ini sedikit kan stres kan. Nah ini situasinya sama. Ketika CA ada di badan, maka CA itu selalu ngirim sinyal ketakutan, kekhawatiran, kecemasan pada diri kita, pada otak-otak kita kan. Ya kalau kita nggak berhasil larut di dalam bentukan kita sendiri, maka kita yang nanti dibentuk sama CA-nya. Nah, di sini kita belajar untuk teaching, kita ngajari. Sekarang nih gue lagi bahagia loh. Tadi kan enggak. Ya nggak apa-apa yang tadi biarin aja. Tapi sekarang saya lagi bahagia. Buktinya apa? Ini saya selaraskan. Terus jantungnya saya akses terus. Saya woro-woro terus di jantungnya supaya saya lagi happy. Saya lagi happy, terus nikmati. Nanti satu-satu biar kita tahu bedanya. Harus ngerasain Pak Kiman. Iya. Iya sebenarnya ketika kita berhasil memagneti, memilih
terikat pada yang memang nyata itu terjadi di diri kita, itu nggak susah, Pak. Karena itu bukan rekayasa. Bener nggak? Iya. Masa Bapak merekayasa kisah bahagia yang pernah dirasakan, misalnya Bapak lagi ngelamar dulu atau lagi di pelaminan, itu kan terekam semua di dalam sel kita. Termasuk yang jelek-jelek terekam. Kita kan hanya memunculkan lagi, lalu mengenali rasanya. Hanya mengenali ulang aja, tapi itu bukan sesuatu yang kita karang-karang. Lain kalau saya tiba-tiba, saya bayangkan saya ada di dalam Ferrari, gitu. Saya nggak pernah punya Ferrari. Saya bayangkan ada di Lamborghini, gitu. Itu bukan kenyataannya di sel saya. Maka pasti berontak. Iya. Kalau ini kan kita hanya memilih aja, ada banyak pilihan, masing-masing pilihan ada skalanya, mungkin ada yang 100% bahagia, ada yang 90%, ada 50% kan begitu. Kita cuma memilih yang mana di antara sekian banyak episode hidup itu yang paling udah. Lalu itu kan pasti terbayang kan kejadiannya kita masih ingat. Ketika kita kejadiannya kita ingat kita munculkan lagi, pasti kan ada rasanya. Nggak mungkin nggak ada rasanya, ya kan? Nah, ketika rasanya muncul, lalu rasa itu dipegang, diakses terus-terusan. Terus. Oh, rasanya bahagia. Masih ingat ada lucu-lucunya. Ah, lucu-lucu itu dipegang tuh. Teng, teng. Ah, udah, ya. Oh, ini juga udah selesai. Ya, oke. Terima kasih, Bu ya. Ini Ibu kalau tadi nggak terganggu dengan suara klontreng, 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 ini pasti 100 tuh. Iya. Karena tadi bunyi klontreng, 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 disangkanya udah selesai kan. Padahal itu karena si software IMF-nya itu 100%. Karena 100% dalam waktu 5 menit itu dianggapnya sempurna lah. Maka dia kasih reward bunyi ding 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 begitu. Kalau tadi Ibu cuek aja pasti 100%. Tapi karena sempat melek, ini sudah kan udah mau jalan kan begitu. Maka itu ada distraksi 2%. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa bohong. Makanya di yang pertama ini ketika diminta ini kan kelihatan dari grafiknya ini. Kan kecil sekali. Ketika munculkan mungkin perasaan cemas atau ragu atau khawatir dan sebagainya, ya kecil sekali. Tapi begitu diubah feelingnya, kita ajari bahwa, sel, sekarang gue bahagia loh, kira-kira begitu. Bener deh, iya, udah dipertahankan terus. Kenapa kita berhasil? Karena kita memilih yang memang nyata, bukan karangan. Makanya tadi saya kasih contoh, kalau saya mengarang bahwa saya sedang di dalam mobil Lamborghini, misalnya, terus saya mengarang di dalam pikiran saya bahwa saya punya villa, boleh nggak? Boleh, tapi itu masih ada di masa depan. Walaupun bisa-bisa saja sebagai hukum law lah, istilahnya law of attraction, bisa-bisa aja. Tapi kejadiannya masih entah kapan, kita nggak tahu. Maka dia tidak menciptakan sebuah energi besar. Bahwa kita bersemangat pada sebuah masa depan, iya benar. Nanti saya pengen punya villa 10, pengen punya Lamborghini 5, pengen punya Ferrari 10, bisa aja, boleh-boleh aja. Tapi itu menjadi sangat besar sekali energi yang kita tak apa, pindahkan ke masa depan. Kalau ini lebih sederhana.